wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بذنوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك
الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الله تعالى في القرآن العظيم. Ya, terima kasih. Itulah yang adanya kalau ceramah di Ikrar Rawu ini belum ceramah sudah ada kopinya. Kalau di tempat lain coba ini aja. Iya, benar. Rawu langsung ada kopi. Mungkin kopi Rawu ini. Ya, obat. Rupanya baterai juga. Baik, terima kasih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul aliyyul azim wa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati ketuanya dan pengurus daripada Ikrar Rawu, kemudian yang kami hormati datuk-datuk, ini mama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu seluruhnya yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Yang kami hormati juga alhamdulillah Ustazuna Al-Mukarram Ustaz Randi. Beliau dengan saya itu ada organisasi namanya IKMI, Ikatan Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia. Dan alhamdulillah beliau termasuk kepala sekolah di pesantren di Lubuk Bendahara ya. Jadi anak-anak yang Bapak Ibu silakan masuk ke pesantren Serandi. Jangan pula nanti anak-anak kita ke sekolah di mana, ya. Jadi ada sekolah terdekat di Lubuk Bendahara yang sudah tamat SD barangkali atau MTS, bisa masuk ke pondok pesantren Kampung Muduk ya. Kampung Muduk di Lubuk Bendahara. Baiklah Bapak Ibu seluruhnya, gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Apalagi nanti kita makan sate dan merah-merah. Tapi jangan ke situ, ke sini dulu, ya. Tapi sekali-sekali boleh menghilangkan ngantuk kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan rahmat dan nanti perpisahan kita Allah gugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah di penghujung bulan Zulqa'dah tanggal 27. Berarti tidak lama lagi ya, menghitung hari lagi. 3 hari lagi kurang lebih kita akan masuk bulan Zulhijjah. Tak terasa kemarin Ramadan ya, kemudian kita akan memasuki lagi hari raya disebut dengan Idul Adha, hari Idul Adha. Mudah-mudahan umur kita Allah panjangkan dan kita disampaikan di hari raya Idul Adha. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya angkat ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surat Al-Fajr, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajar, demi waktu fajar. Jadi waktu ini adalah waktu yang istimewa Bapak Ibu. Dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, karena waktu fajar ini sedikit orang yang mau melaksanakannya kalau dia mengetahuinya. Bahkan Rasul mengatakan, man shalla raka'ataini qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ini kan orang bangun subuh Bapak Ibu, kalau nggak terbiasa gitu, sangat berat. Alhamdulillah kalau di Batu sudah terbiasa masyarakatnya. Sebab di SSB kan sudah lama gerakan sholat subuh berjamaah, dan kita amalkan itu sebelum azan kita datang ke masjid, maka kita mendapatkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi orang yang istiqamah sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka lebih baik baginya daripada dunia dan isi-isinya. Jadi lebih baik kita kaya dalam pandangan Allah, ya, hambanya si fulan istiqamah 2 rakaat sebelum subuh. Karena orang kaya sekarang tak punya dunia dan isinya Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah heran, ya. Jadi ternyata orang yang kaya itu adalah orang yang bisa istiqomah 2 rakaat sebelum subuh. Ini kita jaga sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul pertanyaan, andai bangunnya sudah azan, nah ini gimana nih yang ke masjid ini? Pasti kan terlambat, gak dapat bisa sholat sunnah itu. Boleh tidak sholat sunnahnya di rumah? Boleh tidak Bu? Boleh. Ya, kalau sholat sunnah itu boleh diulangi, ya, di rumah. Jangan di masjid. Kalau di masjid nanti nimbul fitnah pula. Karena di setiap sholat subuh tak ada sholat lagi, kecuali ketika sholat suruh, ya, dan naik dan mulai dekat waktu duha. Nah, itu baru boleh. Nah, jadi supaya tidak ada timbul fitnah. Artinya apa? Kita dalam kondisi apapun, ya, telat bangun karena kecapean, tapi jangan telat terus, ya. Kebiasaan telat pula ibunya lagi, ya, atau bapaknya, dan kebiasaan sesekali. Nah, maka boleh kita melaksanakan sholat sunnah di rumah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, kata Allah, walayalin ashar, malam 10. Apa maksudnya ini? Maka ahli tafsir mengatakan 10 malam ini adalah dari mulai masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah. Ini dia Bapak Ibu, walayalin malam. Di dalam Al-Quran itu waktu yang sangat-sangat istimewa itu ternyata itu di malam hari. Di malam hari, contoh Rasulullah ketika Isra Mi'raj, nah, itu kan malam menjelang subuh. Kemudian malam Lailatul Qadar, itu juga terjadinya di malam hari. Maka dalam kalimat ini luar biasa. Biasanya kalau kita di malam hari itu banyak kegiatan. Nah, yang di warung lah barangkali, ya, yang bermain-main banyak, ya, yang begadang. Maka kita isi dengan apa malam itu? Dengan beramal soleh, ya. Karena beramal soleh di bulan haram ini, ya, karena Zulqa'dah, Zulhijjah ini disebut dengan bulan haram. Artinya apa? Bulan mulia. Tidak sama pahalanya dengan bulan yang lain, ya, tidak sama.
ma min ayyamil amalus saleh. Jadi hari-hari untuk beramal saleh wahia layalul ashr, malam 10 di bulan Zulhijjah. Ini kita untuk beramal saleh Bapak Ibu. Jadi tinggal 3 hari lagi besok melaksanakan puasa lebih baik, ya. Sebab puasa itu juga termasuk amal soleh. Apalagi mohon maaf, ibu-ibu yang dahulu pernah meninggalkan puasa di Ramadan, ketika berniat menggantikan puasa, pahalanya 3. Pertama menggantikan puasa, kemudian berpuasa di bulan Zulhijjah, kemudian apalagi puasa di hari Senin. Itu 3 aja. Kata ulama Mesir seperti itu. Tapi niatnya bukan di bulan itu mengganti puasa. Itu niatnya. Tapi pahalanya dapat 3. Nah itu harus coba-coba pula. Jadi barangkali yang belum mengganti, atau mungkin lebih parah pula bapaknya belum mengganti puasa, ya. Beda apa itu puasa. Karena laki-laki tak ada halangannya kecuali perempuan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kenapa kita dilarang keras untuk berbuat maksiat di bulan ini? Karena tak sama dosanya di bulan yang lain. Kata Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang berbuat dosa maksiat di bulan Muharram ini, maka berlipat ganda dosanya. Ya. Apakah sama orang yang sholat di rumah dengan di masjid? Sama nggak, Bu? Tidak sama. Jadi begitulah contohnya. Ya. Jadi kita berbuat baik di bulan ini, pahalanya luar biasa. Berbuat kita dosa di bulan ini, dosanya pun berlipat-lipat. Mau di luar sana main domino, ya, taruhan pula. Sudah itu main domino di sebelah masjid atau dalam masjid, nah itu kan bahaya, ya. Sama nggak dosanya itu? Di luar masjid dengan dalam masjid, ya beda lah, ya. Jadi orang yang berbuat dosa itu akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram ini. Maka dianjurkan kita untuk beramal saleh. Salah satunya apa? Asyam, berpuasa. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita perbanyak zikir di bulan ini. Ya, zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak istighfar kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi jangan sampai datang bulan ini berlalu saja, tidak kita isi dengan amal soleh. Maka nanti ketika kita puasa di tanggal 9 Arafahnya itu luar biasa. Man shoma Arafah, barang siapa yang puasa di bulan Arafah itu, ya di tanggal Arafah itu, maka dosanya yang lalu dan yang akan datang. Bayangkan yang lalu yang akan datang berarti 2 tahun. Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi kita isi di bulan Zulhijjah itu mulai nanti tanggal 1, bahkan mulai malam ini yang seterusnya sampai Idul Adha untuk berbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ketiga, wasyafa'i wal watar, genap ganjil. Nah, ini dia ya. Jadi 1, 2, 3 sampai 9 ya, karena di 10-nya kita hari raya. Disitulah untuk kita beramal soleh, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita sisihkan waktu kita itu untuk fokus di malam hari. Ya, apalagi kita bangun, kita tahajud, mohon kepada Allah.
Manusia dikala itu tidur, kita bangun, ya, kita menghadap kepada Allah. Perbanyak salat taubat. Salah satu ulama kita, yaitu ulama Sumatera Barat itu, Buya Hamka itu di masa tuanya banyak salat taubat. Bapak Ibu ya, sering salat taubat. Kalau saya baca bukunya itu luar biasa. Nah, jadi di masa tuanya itu diisi dengan salat-salat taubat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan ini juga kita dianjurkan untuk beramal soleh, puasa, zikir, tilawatil Quran. Berbanyak membaca Al-Quran. Nah, ini penting juga. Sebab membaca Al-Quran ini bisa dikala senang, bisa dikala sedih. Gak ada buku atau kitab yang bisa dibaca dikala senang, dikala sedih. Ada buku? Ada kira-kira Pak? Tidak ada. Ya. Jadi Al-Quran ini bisa dibaca seluruh usia, baik anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Kalau profesor, bukunya tak mungkin dibaca anak TK. Begitu juga buku anak TK tak mungkin dibaca profesor. Jadi bagaimana mereka bisa membaca? Profesor baca Al-Quran, anak TK pun bisa membaca Al-Quran. Ini penting Al-Quran ini. Jadi kalau dikala galau, Bapak Ibu, apa yang dibaca? Kalau Ibu apa yang dibaca, Bu? Facebook atau HP? Maka ambil Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibaca. Nah, jadi kalau Pak, kalau ibunya marah-marah, gimana obatnya Pak? Baca Al-Quran Pak. Ya Al-Quran itu baca itu dia marah ibunya. Nah, kalau ibunya lagi apa? Ya, kurang sehat, nah, maka obatnya baca Quran. Ini penting sekali. Jadi jangan sampai ya hari ini kita berlalu tanpa membaca Al-Quran. Ya, lebih banyak lagi kita membaca media sosial. Ya. Al-Quran jarang kita baca. Jadi usahakan di bulan haram ini, di bulan mulia ini, ya kita berniat supaya hari-hari kita itu kita isi dengan membaca Al-Quran. Ya, walaupun bacaannya itu tak pas, yang penting dibaca. Ya. Sambil kita belajar lagi, pahalanya dua. Yang pertama pahala membaca, yang kedua pahala belajar. Ini kita biasakan di rumah kita tuh baca Quran. Makanya ketika saya pernah meruqyah orang, Bapak Ibu saya tanya, di rumah ini pernah nggak dibacakan Al-Quran? Oh pernah Ustaz. Siapa yang baca? MP3. MP3 rupanya. Saya bilang orang rumahnya ada baca di sini. Nah itu masalahnya. Tak pernah membaca Al-Quran. Istri saya dan saya juga. Berarti banyak jin dan hantu di rumah ini. Kenapa? Karena jarang tuan rumahnya itu membaca Al-Quran. Bahkan Abdurrahman bin Auf, ingat sahabat Abdurrahman bin Auf, selesai pulang dagang, beliau baca kursi di ujung-ujung rumah. Ya, di empat sudut itu, sudut-sudut rumah baca kursi. Nah, setiap pulang dari dagang. Jadi penting juga rumah kita itu dibaca Al-Quran. Jangan lagu dangdut saja, atau lagu-lagu kekinian lah, ya. Mohon maaf aja kan, lagu-lagu negara kita ya boleh juga, ya cuman diisi juga rumah kita itu ya dengan tilawah Al-Quran. Jangan hanya ditempel saja Bapak Ibu. Saya kira masuk rumah orang tua ada situ ayat kursi, ada surat An-Nas, ada kemudian Al-Falaq, ada Al-Ikhlas, ada.
Saya tanya, apakah setiap hari baca Quran di rumah ini? Jawabannya enggak. Ini untuk apa rumah gadang, ya indah, rumahnya istana, tapi tak ada yang membaca Quran di dalamnya. Cuma tempel-tempelan saja, ya, nggak mempan sama setan, sama jin tempel-tempelan, Bapak Ibu ya. Seharusnya kita baca, bukan ditempel-tempel seperti itu ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting sekali di Al-Quran kita baca ya. Jadi bukan hanya di Ramadan saja. Kalau bisa perlu tadarus suami, istri dan anak tadarus di rumah Bapak Ibu. Saya seperti itu dengan istri dan anak saya. Habis maghrib ya, saya sengaja makan itu sebelum maghrib, jam 6 sudah makan. Jadi habis maghrib itu nggak mikirin makan. Yang mikirin itu apa? Amal soleh, mengaji, ya gantian, minimal 5 ayat. Akhirnya alhamdulillah, ya setiap sore itu baca terus, lama-lama khatam satu keluarga. Seperti itu kita harus kompak untuk beribadah ini Bapak Ibu. Jangan kita kompak menggalih saja. Mohon maaf ya. Kalau mencari dunia kita kompak, istri begini, suami begini, ya. Tapi untuk akhirat jangan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kompak juga. Kalau nanti bapaknya bilang besok hari Senin puasa kita deh, ayah bangunkan ya puasa. Kompak sama-sama. Ini kadang istri puasa, suami tak puasa, tidak sanggup. Mongkok bos. Ya, ini harus kompak. Jangan istrinya puasa, suami tidak puasa. Gara-gara rokok tak puasa. Dia harus kompak, tidak bisa. Sendiri-sendiri tidak bisa. Ke masjid begitu juga. Ya, setidaknya ada tegur sapa oleh istri. Ke masjid kita deh, aja ke masjid. Baca Quran kita deh, begitu. Ya, jadi jangan kompak hanya dunia saja. Ya, jadi untuk akhirat juga kita harus kompak sama-sama. Siap Bu? Bapak. Maka Rasul mengatakan idza qama rajulan istayqadha ahluhu. Kalau bangun seorang suami, banguni istri, anak-anaknya. Ya, maksudnya bangun di malam hari salat tahajud. Ya, apabila sekali tidak mau dibangunkan, tapi sudah kasih kode, ya, boleh dipercikkan air, tapi dibilang dulu lah, ya Bu sama Bapak. Nanti tiba-tiba langsung dipercikkan, waduh, naik nanti setan pasti juga emak. Tanya dulu, gimana Bang kalau nggak bisa dibangunkan? Boleh nggak dipercikkan air? Boleh. Ini saling kompak kita begitu. Bangun nanti istrinya, bangunkan suaminya. Nah, jadi sama-sama kita kompak untuk akhirat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi membaca Al-Quran itu sangatlah penting di bulan mulia ini. Kita isi dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah di bulan yang mulia ini kita juga dianjurkan untuk bersedekah. Ini ya, bersedekah. Dan yang paling pentingnya adalah untuk mempersiapkan hewan yang akan kita kurbankan di bulan Zulhijjah besok. Ini juga perlu perhatian sama-sama sama kita. Ya, kalau di tempat saya itu dulu mengumpulkan uang tiap bulan, jadi nggak berat Bapak Ibu, 200 sebulan, ada yang 300. Jadi ketika hariannya paling menambah 1 juta, ya atau 500 seperti itu. Tapi kadang kalau mengeluarkan 2.900.000 atau 3 juta ya memang berat, karena kebutuhan wajib itu banyak di rumah, ya. Nah itu kadang kita. Tapi kalau kita dari awal sudah menabung, nanti insya Allah ketika hari H tidak begitu banyak kita bayar. Jadi penting juga kita untuk melaksanakan ibadah kurban, sebab ibadah kurban itu adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Rasul mengatakan, ya, barang siapa yang melaksanakan ibadah kurban, ini adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu juga. Bahkan juga bulan ini disebut dengan bulan haji. Ya, barangkali ada ayah kita atau ibu kita, saudara kita yang melaksanakan ibadah haji Bapak Ibu di tahun ini. Tapi semenjak tahun 2025 ini, 2026 ini, resmi Kementerian Agama itu tidak lagi mengurus ibadah haji, jamaah ibadah haji, sebab sudah ada sendiri kantornya, ya, kantor untuk jamaah haji. Jadi kami paling dapat informasi tahun ini entah siapa yang berangkat, kadang nggak dapat juga Bapak Ibu. Maka itu tahun besok kalau ke Pasir, silakan singgah ke kantor haji di dekat kantor Kementerian Agama. Nah, jadi di situ, ya, yang ingin tahu porsinya, apakah tahun ini saya berangkat. Mana tahu ada Bapak Ibu sudah daftar 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Yang belum daftar, mudah-mudahan segera daftar Bapak Ibu, ya. Jangan kayak kemarin ada pertanyaan, Ustaz, umroh dulu atau haji dulu? Nah, kalau ada uang, kalau menurut saya daftar dulu haji. Setelah daftar haji, baru ada uang berangkat umroh. Ya, berapa haji itu? 28 juta Bapak Ibu. Ya, 28 juta. Kita bayar di Bank BSI, baru kita minta porsinya di Pasir Pengeraya. Tapi setelah daftar jangan diambil lagi. Ada pernah kejadian cerita apa kemana, setelah dia daftar sudah 5 tahun, uangnya diambil lagi. Ditanya untuk apa? Untuk pesta anaknya. Tak boleh nih Bapak Ibu. Kalau uang sudah dibayar 28 juta, nah itu tak boleh diambil lagi. Ya, niatkan karena Allah. Walaupun berangkatnya 25 tahun. Ustaz, umur saya sudah 60. Kalau daftar sekarang 25 tahun, umurnya berarti 60 tambah 25 berapa, Bu? Hah? 85. Kira-kira hidup lagi nggak 85 tahun nih Ustaz? Umur urusan Allah. Ya. Ada nggak Bu yang berangkat 100 tahun umurnya? Ada nggak? Ada. Banyak yang 100 tahun umur berangkat lagi. Banyak. Jadi kita jangan minder dengan usia kita sudah tua. Mana tahu rencana Allah itu tak sama dengan rencana kita, Bapak Ibu. Rencana kita cepat mati, ternyata rencana Allah itu beda. Kuhidupkan engkau sampai berangkat haji. Setelah berangkat haji, ya barulah kita berangkat. Enggak tahu kan? Ya begitu, itu urusan Allah umur tadi. Ya. Mana tahu kita sekarang umur 60 tahun, daftar kita tahun ini, berangkat 85 tahun besok, Allah sehatkan badan kita sampai kita bisa tawaf, sampai bisa kita sa'i, sampai kita bisa pulang ke tanah air. Bisa tak Bapak Ibu seperti itu? Bisa. Nah, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang sulit. Iya, insya Allah bisa. Jadi haji itu, ya, sekali seumur hidup Bapak Ibu. Jangan sampai kita itu terlalu tamak, mohon maaf, 2 kali haji, 3 kali. Kasih kesempatan kepada saudaranya yang belum haji, entah adiknya, entah abangnya, ke saudara kandungnya yang lain. Ya, kasih kesempatan, ya, supaya dia bisa berangkat haji. Sebab haji ini adalah rukun Islam. Ya, walaupun dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya uang boleh juga haji plus atau 5 tahun, ya. 5 tahun sudah berangkat. Bagi yang punya harta berlebih. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kita bisa
melakukan amalan haji padahal kita tidak melaksanakan ibadah haji? Bisa. Hadis hasan ya yang disampaikan oleh Rasulullah, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya wa huwa mutatahhirun, dalam keadaan suci bersih, pakaiannya bersih, sudah berwudu, summa ya kemudian masya ilal masjid, kemudian dia berjalan kaki salat fardu yang wajib ke masjid, fa ajrukal haji, maka pahalanya sama seperti menunaikan ibadah haji. Tapi sudah wudu bersih dari rumah, bukan wudunya di masjid. Ya, karena masjid itu untuk orang musafir wudu. Setelah wudu dari rumah, jangan pula singgah-singgah ngopi di warung. Karena niatnya sudah lillahi ta'ala, mau wudu nih di waktu zuhur, mau berangkat sholat ke masjid ahli kelas, ngopi pula di situ. Belum lagi komat, ya, nunggu dulu, tak boleh, ya. Langsung berangkat, tak boleh singgah-singgah, maka pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji. Bahkan ya barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci bersih dan dia salat sunnah di masjid minta tawu, fa ajrukal umrah, maka pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umrah. Makanya ada riwayat ketika sahabat Nabi itu meninggal dunia, diambil catatan oleh malaikat, ja'al malak, datang malaikat, yaftahul kutub, dibuka catatannya, terkejut mayat tadi, ternyata catatannya penuh haji umroh, haji umroh, haji umroh. Heran mayat tadi, protes dia, Bapak Ibu, hadza laysa amali, ini bukan amal saya, ya ini bukan amal saya. Kemudian apa kata malaikat? Hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah disebabkan engkau sholat fardu berjamaah di ya. Insya Allah ya, itu adilnya Allah. Yang tak punya uang, ini pula amalannya. Bukan berarti yang punya uang tak beramal, tidak, ya, dianjurkan juga untuk beramal. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada orang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan mudah-mudahan kita Allah sampaikan di bulan mulia yang disebut dengan bulan Zulhijjah, dan di situ juga disebut dengan Hari Raya Akbar. Kenapa dikatakan Hari Raya Akbar? Karena nanti kita takbir juga sampai 3 kali. Ya, karena seluruh umat muslim di situ langsung melaksanakan ibadah kurban. Barangkali dapat disampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kebenaran datang Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan doa tutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jama'na hadha ya Allah jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' zanban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la maridan illa syafaita wa la musafiran illa wasalta
ولا حاجة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة وبالذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalan ya karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.